Lia diajak untuk mengikuti lomba TikTok Timika oleh Tata, teman se-TikToknya. Halo Tak, iya Tak, aku ikut ya. Bagaimana sih Tak cara daftarnya? Oh iya Li, jadi kamu tinggal hubungi panitia dan kamu wajib nge-share satu video TikTok kamu. Oke, bye. Oke, bye. Yes, akhirnya aku bisa juga ikut lomba ini. Tak begitu lama, Lia terdiam dan melihat ke sudut kamar, di mana ada kalender. Dia melihat seperti ada sesuatu yang aneh. Pada tanggal 1, Mama menghampiri Lia. Lia, kamu sudah siap kan untuk ibadah Paskah online minggu ini? Jangan lupa ya, kamu ada tugas baca firman Tuhan loh. Paskah emang minggu ini? Tunggu bentar ya, Ma. Ternyata di tanggal yang sama, Lia harus pergi untuk mengikuti perlombaan TikTok itu. Lia pun menjadi galau dan sedih. Ia memilih Paskah atau perlombaan. Ternyata di tanggal yang sama, Lia harus pergi untuk mengikuti perlombaan TikTok itu. Lia pun menjadi galau dan sedih. Ia memilih Paskah atau perlombaan. Halo Tak, apa kabar Tak? Tak, ada kabar buruk nih. Halo Li, kabarku baik kok. Ada apa? Waduh, jangan-jangan. Gini, aku kayaknya nggak jadi ikut perlombaan TikTok deh, soalnya mama aku udah nyuruh aku untuk ikut Paskah. Soalnya meskipun ibadah Paskah secara online, aku tetap harus ikut karena aku ada tugas juga. Emang sepenting apa sih Paskah itu? Lomba ini jarang diadakan loh Li. Kalau kamu ikut, kamu bisa dapat uang, kamu jadi terkenal, dan pastinya followers kamu bakalan bertambah loh. Yakin masih mau ikut Paskah? Gimana ya Tak? Aku kamu gitu sih Li. Lomba ini jarang loh diadakan, sedangkan Paskah tahun depan kamu masih bisa ikut loh. Kamu bisa kan tanya ke gereja kamu supaya kamu bisa diganti? Kasih aku waktu pikir-pikir dulu ya Tak. Oke Li, bye. Bye. Percakapan pun mereka berakhir. Kira-kira Lia lebih memilih yang mana? Perlombaan TikTok atau pelayanan Paskah ya? Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya pagi ini? Saya yakin semua pasti dalam keadaan sehat dan terus semangat dan bersukacita. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk waktu yang luar biasa yang Tuhan boleh anugerahkan kepada setiap kita untuk boleh bersama-sama memuji, memuliakan namanya dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita tinggalkan segala kesibukan kita, segala hal-hal yang mengganggu kita untuk bisa fokus pada pagi ini, dan mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji, muliakan nama Tuhan. Terlebih lagi sebentar nanti kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita boleh dipimpin dalam sepanjang ibadah kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan pada pagi ini kami boleh kembali bertemu dalam ibadah kami meskipun secara online, namun kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami semua dan itu tidak mengurangi sukacita dan semangat kami untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai selesainya. Tuhan kiranya yang memimpin semuanya, biarlah jadi di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa.
pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah yang selalu baik bagi kita semua. Ya, hari ini kita diberikan kesempatan untuk datang memuji dan memuliakan Dia. Karena itu mari kita nyatakan semangat kita di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Mari Kita Bersukaria. Setelah itu dilanjutkan dengan pujian I Love You Jesus. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Ya, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Amel. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Shalom, selamat pagi. Wah, Lause senang sekali kita bisa ketemu lagi hari ini, pagi ini untuk bersama-sama mendengarkan, bersama-sama belajar firman Tuhan. Oke? Anak-anak sudah siap ya? Alkitabnya sudah siap? Sudah? Oke, kalau sudah siap, mari sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang setia,
kami sungguh bersyukur Tuhan di pagi ini kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh dalam keadaan baik bersama mama papa di rumah. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkati hati kami, pikiran kami, supaya kami bisa memahami apa yang Tuhan mau sampaikan lewat cerita firman Tuhan hari ini. Berkati juga Lausha Amel yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami boleh ditolong Tuhan di dalam memahami firman-Mu. Ini doa kami, syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Lausha akan cerita satu cerita firman Tuhan. Sebenarnya ceritanya bukan cerita yang baru sih, sudah sangat sering kita dengarkan, bahkan mungkin setiap tahun kita dengarkan cerita ini. Tapi sebelum Lausha cerita, Lausha mau tanya dulu. Misalnya Lausha membuat satu game, membuat satu permainan. Gamenya adalah anak-anak akan memindahkan bola pingpong. Tahu ya, bola pingpong itu yang kecil, ringan, bolanya ringan. Kita akan memindahkan bola itu di atas barisan-barisan gelas yang berisi air. Bagaimana cara memindahkan bolanya? Dengan cara ditiup. Ya. Seperti itu kita akan bermain game. Tetapi dalam bermain game ini ada aturannya, ada aturan. Tidak asal main, ada peraturannya. Peraturannya adalah bagi pemain yang bolanya jatuh, bola pingpongnya ini jatuh dari barisan gelas itu, dinyatakan melakukan kesalahan dan akan dikenakan hukuman. Hukumannya apa, Lausha? Hukumannya adalah akan berdiri di depan sini menemani Lausha sepanjang Lausha cerita. Itu hukumannya. Ya, misalnya bolanya Naya, bola pingpongnya Naya jatuh. Berarti yang kena hukuman Naya dong, iya kan? Tapi kira-kira Nadine mau nggak ya? Nadine misalnya tiba-tiba bilang, Lausha, Naya masih sangat kecil, nanti saya aja lah yang dihukum. Nadine mau nggak? Mau tidak gantiin Naya mendapatkan hukuman? Tentunya tidak ya. Tentunya anak-anak di rumah bilang, wah enak aja yang salah dong yang dihukum, yang dapat hukuman, kan dia melakukan kesalahan. Gitu ya? Iya. Tapi firman Tuhan yang hari ini kita akan pelajari, kita akan belajar satu pribadi yang berbeda dari itu. Dia tidak sama, dia beda dengan kita. Dia seharusnya tidak mendapatkan hukuman karena dia tidak melakukan kesalahan apapun. Tidak ada kesalahan yang dilakukan, tapi dia mau menerima hukuman itu. Dan hukuman itu diberikan kepada dia. Dia menanggung kesalahan, menanggung hukuman orang lain. Siapa dia? Dia adalah pribadi Yesus. Kok bisa Lausha? Kenapa Yesus mau? Kan bukan dia yang salah, kenapa harus dia yang dihukum? Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan buka dari Matius. Silakan dibuka Alkitabnya yang sudah ada di depannya, dibuka. Kitab Injil Matius pasal 27. Injil Matius di Perjanjian Baru ya. Yang pertama, Matius pasal 27, lihat angka yang besar 27. Ayat 32, ayat yang kecil itu 32 sampai 44. Oke, dicari dulu. Kalau tidak dapat, minta tolong sama mama atau kakak bukakan Alkitabnya. Matius pasal 27, ayat 32 sampai 44. Kalau sudah dapat, Lausha akan bacakan dan anak-anak juga di rumah ikut ya, ikut baca. Firman Tuhan berbunyi, Yesus disalibkan
Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunkannya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah, ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Amin. Nah, anak-anak, setelah Yesus ditangkap, kemudian ia dibawa menghadap kepada pemimpin-pemimpin Romawi untuk diadili. Padahal dia tidak melakukan kesalahan loh, tapi dia mau diadili. Biasanya kan yang dibawa ke pengadilan itu biasanya kan orang bersalah, ini tidak bersalah, tapi Yesus mau diadili. Dan akhirnya jatuhlah hukuman untuk Yesus, yaitu hukuman salib. Ia harus mengalami hukuman mati, yaitu akan disalibkan. Nah, ketika Yesus mulai berjalan keluar kota untuk menuju ke satu tempat, untuk tempat ia disalibkan, dia membawa salibnya sendiri. Ia membawa salib yang berat itu, yang besar. Dia membawanya sendiri. Ia terjatuh, ia berdiri lagi, bangkit lagi, mengangkat lagi salibnya. Ia jatuh lagi, ia berdiri lagi. Kemudian di dalam perjalanan ia bertemu dengan seorang pria bernama Simon dari Kirene. Kemudian Simon dari Kirene dipaksa untuk mengangkat salib Yesus. Akhirnya dia mengangkatnya. Akhirnya salib yang sebelumnya dibawa oleh Yesus diberikan kepada Simon untuk dibawakan salibnya itu. Kemudian sampailah mereka di satu tempat tadi di pembacaan kita disebut Golgota. Golgota artinya tempat tengkorak. Ingat ya, Golgota itu artinya tempat tengkorak. Sampailah di sana dan akhirnya Yesus disalibkan. Yesus diberikan, kakinya dipaku, tangannya dipaku, dia diberi mahkota, tapi mahkotanya mahkota duri. Mahkota duri diberikan untuk Yesus. Ia juga diberi minum anggur rasanya enak, tapi ini dicampur dengan empedu yang rasanya pahit. Anak-anak bayangkan bagaimana rasanya? Pernah tidak makan empedu ikan? Pahit nggak? Iya pahit. Kalau saya pernah, itu rasanya pahit sekali. Nah, itu diberikan kepada Yesus ketika ia disalibkan.
Dan di atas kepalanya, di atas di salib bagian atasnya ada tulisan INRI. INRI. Inilah raja orang Yahudi. Kemudian Yesus disalibkan, darahnya bercucuran, tangannya, kakinya terluka karena paku itu. Dia benar-benar menderita, dia merasakan kesakitan pada waktu itu. Nah, di bukit Golgota itu, di tempat tengkorak itu, Yesus disalibkan tidak sendiri. Ada dua orang di samping kiri dan kanannya. Ada dua orang, tetapi dua orang ini disalibkan karena mereka melakukan dosa, pelanggaran. Beda dengan Tuhan Yesus, berbeda. Jadi kalau Tuhan Yesus disalib karena tidak melakukan kesalahan, tapi orang yang di samping kiri kanannya ini disalibkan karena memang mereka melakukan pelanggaran sehingga disalibkan. Jadi mereka berbeda dengan Yesus ya. Nah, anak-anak, Yesus menderita kesakitan di atas kayu salib. Tangannya terluka, kakinya terluka, dia diberi mahkota duri, dia diolok-olok, dia diejek, dia diludahi, dia disiksa. Itu yang Yesus alami di kayu salib. Sekarang kita bertanya, kenapa ya Yesus mau? Kan dia tidak salah. Seperti tadi waktu Lausya tadi awalnya menanyakan yang game itu, kalau kalah mau ndak menggantikan? Ya pasti ndak mau lah Lausya. Yang salah yang dapat hukuman, yang menang ya dapat jadi juara ya kan, seharusnya begitu. Tapi kok Yesus mau ya? Kok Yesus mau menerima siksaan itu padahal dia tidak melakukan satu kesalahan pun tidak ada. Kita buka lagi Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dari Yohanes. Yohanes pasal 3 ayat 16. Oh, ini ayat yang sudah sangat sering kita baca, mungkin kelas besar sudah hafal dengan baik. Yohanes pasal 3 ayat 16. Sudah dapat? Kita akan baca sama-sama. Kita baca 3 kali ya, sampai benar-benar hafal. Perhatikan kata demi kata apa yang ditulis di dalam. Yohanes pasal 3 ayat 16 berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi, sambil diperhatikan ayatnya, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan, karena begitu besar kasih Allah, ternyata Yesus mau menerima hukuman salib itu karena KASIH, karena kasihnya yang amat sangat besar bagi dunia. Emang kenapa dunia ini perlu dikasihi? Apa yang dunia lakukan? Kenapa perlu belas kasihan dari Allah? Sampai Yesus harus mati di kayu salib. Apa yang manusia lakukan? Apa yang dunia ini sudah lakukan? Oke, kita lihat. Rasul akan memberikan satu. Perhatikan di sini segelas air. Di sini ada segelas air bening, masih bersih, tidak ada kotoran di dalam, tidak ada warna apapun, masih bening, jernih. Perhatikan ya.
Seperti ini kehidupan kita pada mulanya. Waktu Tuhan masih menciptakan kita, Laushe masih ingat benar waktu itu penciptaan manusia. Laushe sempat cerita ke anak-anak ya, kita diciptakan dengan sangat istimewa, sangat luar biasa. Tuhan menciptakan kita dengan tangannya sendiri. Tuhan menciptakan kita tanpa dosa. Belum ada dosa yang dilakukan oleh manusia. Benar-benar masih sangat bersih dan jernih. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, tidak taat kepada Allah, tidak dengar-dengaran kepada Allah, apa yang manusia lakukan? Apa yang sering kita lakukan? Kita sering marah, melawan sama mama, papa. Kita tidak dengar-dengaran kepada guru. Kita sering iri kepada saudara. Kita sering, kenapa dia lebih cantik ya? Kenapa dia dapat baju lebih bagus dari mama? Kita sering melakukan itu. Kita sering dendam. Kita tidak mau mengampuni. Seperti itu kehidupan kita ketika kita sudah jatuh di dalam dosa. Tidak bersih lagi, tidak jernih lagi. Sudah penuh dengan dosa. Seperti itu kehidupan kita sekarang. Nah, tadi di ayat hafalan kita Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa. Kok bisa binasa? Iya, karena kita sudah jatuh dalam dosa dan upah dosa ialah maut atau kematian kekal. Itu adalah upah dosa. Nah, di sini karena itu Allah punya inisiatif. Allah punya keinginan sendiri untuk bagaimana caranya supaya manusia ini tidak binasa. Yang sudah tercemar oleh dosa bisa bersih kembali, bisa dibebaskan dari dosa. Itulah dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu adalah keinginan Allah sendiri, bukan dari kita, bukan dari manusia, tetapi itu adalah keinginan atau inisiatif dari Allah sendiri untuk memberikan Yesus Kristus mengorbankan anaknya di kayu salib. Ketika Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita, hidup kita yang penuh dengan dosa, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, boleh bersih kembali. Perhatikan, akhirnya ketika Yesus sudah mengorbankan dirinya di kayu salib, kehidupan kita boleh bersih kembali, jernih kembali, karena dosa itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib. Luar biasa bukan? Kita yang dulu bersih tanpa dosa, tetapi ketika kita mulai tidak taat, kita mendengarkan keinginan hati kita mendengarkan godaan dari luar, kita mulai tidak taat dengan Tuhan, sehingga hidup kita tercemar oleh dosa. Tetapi dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, kehidupan kita boleh bersih kembali, boleh jernih kembali tanpa dosa. Nah, anak-anak, yang seharusnya ada di kayu salib adalah kita. Hati kita kotor, hati kita hitam, penuh dengan dosa. Harusnya yang di kayu salib itu kita, harusnya Laushe, harusnya mama papa, harusnya saudara kita, teman-teman kita, harusnya bukan Yesus yang ada di kayu salib. Tetapi dari ayat hafalan kita tadi mengatakan, karena begitu besar kasih Allah, Allah sungguh mengasihi kita. Kasihnya terlalu besar, cintanya terlalu besar kepada kita, sehingga Ia mau mati,
Ia mau tangannya terluka, ia dihina, kakinya terluka, ia diberi anggur yang pahit. Semua dia mau terima karena dia sungguh mengasihi anak-anak, mengasihi mama papa, mengasihi Lausche, mengasihi kita semua yang percaya kepadanya. Ingat ya, di Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi dikatakan yang percaya kepada Yesus, yang tidak akan mengalami kematian kekal, tetapi akan menikmati kehidupan kekal bersama Yesus di sorga. Itu jaminannya untuk kita. Anak-anak, oke, kita sudah diampuni, kita sudah dibersihkan dari dosa, kita sudah dibebaskan. Terus Lausche, sekarang kita mau buat apa ini? Apa yang bisa kita lakukan? Sebagai wujud kasih kita, sebagai wujud cinta kita kepada Kristus yang sudah mati untuk kita. Kita bisa juga belajar mengasihi Tuhan. Bagaimana cara mengasihinya, Lausche? Apakah kita harus disalibkan juga? Tidak harus. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib sekali itu cukup untuk kita. Kita tidak perlu lagi ada pengorbanan berikutnya. Cukup sekali. Jadi kita juga tidak perlu disalibkan, tidak. Tetapi kita bisa mengasihi Yesus, belajar mengasihi Yesus dengan cara melakukan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Apa yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana caranya kita tahu apa yang ada di Alkitab? Ini sudah sangat sering Lausche katakan sama anak-anak. Miliki kebiasaan membaca firman Tuhan. Tidak ada cara lain kita bisa tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan selain kita membaca firman Tuhan. Untuk kelas kecil, untuk KBTK yang belum bisa membaca, yang baru belajar mengeja ABC, tidak apa-apa, jangan khawatir nak. Bisa minta tolong sama kakak, bisa minta tolong sama mama, tolong ma bacakan Alkitab. Saya mau baca tapi saya belum lancar membaca, boleh tolong bacakan kah? Nah, pada saat mama membacakan, kalian bisa perhatikan baik-baik apa yang mama bacakan dan belajar untuk melakukannya. Apalagi yang sudah kelas besar, yang sudah bisa membaca, jangan terlalu sibuk main game. Miliki waktu, siapkan waktu untuk membaca firman Tuhan, supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Sebagai wujud kasih kita sama Tuhan. Kasihnya sudah terlalu besar, sangat-sangat besar untuk kita. Dia sudah mengorbankan nyawanya. Bayangkan loh, nyawanya yang dikorbankan, bukan uangnya, bukan pakaiannya, bukan makanannya. Oke, makananku buat kamu aja, tidak. Bukan hanya sebatas itu, tapi nyawanya yang dikorbankan untuk kita karena kasihnya yang amat besar. Itu hal pertama yang kita bisa lakukan sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan untuk pengorbanannya. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan, kita mau sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus dalam hati kita, menerima dengan sungguh-sungguh bahwa hanya Dia satu-satunya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak bisa mengundang Tuhan Yesus dalam hatimu. Katakan, Tuhan, terima kasih untuk pengorbananmu. Saya sungguh menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Alangkah bahagianya Tuhan, anak-anak. Pengorbanannya sangat berharga, tidak sia-sia ketika kita mau benar-benar hidup sesuai dengan apa yang ada di dalam firman Tuhan dan mau menerima Dia di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, tadi adalah satu lagu yang dinyanyikan Dewi Lausche. Boleh, silakan. Kita nyanyi sama-sama. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Boleh, Ferdinand, musiknya. Yesus disalib karena cinta saya. Oke, gerakannya seperti ini ya. Yesus tangannya dibuat seperti ini. Yesus ya disalibkan.
Disalib begini. Cintanya yang besar, buat cintanya hatimu, love-mu yang paling besar. Cintanya seperti ini. Saya tunjuk dirinya, kamu tunjuk temannya. Tunjuk orang lain, boleh di rumah ada mama, papa, kakak, adik ditunjuk ya. Oke, siap? Oke lah Ustaz. Silakan Ferdinand musiknya. Disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Stop dulu, sorry lo lupa. Yang dosa buat hati kecilmu, buat seperti love tapi kecil-kecil. Ini hati kita yang sering sekali buat dosa. Hati kecil kita ini yang sering tidak taat, yang sering tidak dengar-dengaran. Tetapi dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, dosa ini dibersihkan. Dibersihkannya seperti ini ya, seperti nyuci ya. Oke, sekali lagi. Ya. Siap-siap nyanyi. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Oke, seperti itu kita yang dulu bersih tanpa dosa, tapi karena ketidaktaatan kita melakukan banyak dosa. Tapi dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, kita sudah dibersihkan. Mari kita belajar untuk menjadi anak-anak selayaknya anak-anak yang sudah diampuni, yang sudah dibersihkan dosanya. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan apa yang ada di dalam firman Tuhan dan sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersuka cita Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang bersyukur, menjadi anak-anak yang sungguh berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di kayu salib. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih karena sudah mau menggantikan kami yang berdosa ini untuk menanggung setiap dosa kami. Kami mohon ampun Tuhan, jika dalam kehidupan kami sering melukai hati Tuhan, kami sering mendukakan hati Tuhan, kami sering membuat Tuhan bersedih melihat tingkah kami anak-anak-Mu yang sering tidak taat. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar untuk mau taat sama Tuhan. Walaupun kami masih sangat kecil Tuhan, mampukan kami untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa membuat Tuhan tersenyum bangga kepada kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan mama papa kami, Tuhan juga memberkati mereka. Berikan mereka kesabaran di dalam mendidik kami, membimbing kami, membesarkan kami. Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami kembalikan syukur pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, sungguh luar biasa sekali ya kasih Tuhan buat kita semua. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, saatnya kita akan membawakan persembahan kita. Ya, untuk anak-anak di rumah, silakan persembahannya dititip sama papa mama. Jadi nanti persembahannya akan dikirimkan ke rekening gereja. Ya, sambil persembahan dibawakan, kita akan menyanyikan pujian Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus.
kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu buat persembahan yang telah kami masukkan ya Tuhan, yang kami terima daripada Tuhan juga. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan ini agar berguna Tuhan bagi pelayanan di sekolah minggu di gereja kami. Terima kasih Bapa di surga, ini kami yang datang mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, sebelumnya Lausa juga akan membagikan satu informasi pengumuman, yaitu nanti pada tanggal 4 April akan diadakan ibadah Paskah. Ibadah Paskahnya akan dilakukan secara online YouTube. Jadi anak-anak silakan untuk siap-siap karena ibadahnya akan dimulai pukul 7.30. Terima kasih, dan untuk menutup kita dalam doa penutup, Lausa akan meminta kesediaan Lausa Jerry untuk pimpin kita dalam doa penutup. Baik anak-anak, sebelum kita menutup acara sekolah minggu kita, ibadah sekolah minggu kita, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami kembali bertemu denganmu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah sekolah minggu ini mulai dari awal tadi hingga di penghujung ibadah kami yang di hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Laur Syamel kiranya boleh menjadi berkat, dan kiranya pesan yang telah disampaikan oleh Laur Syamel bisa kami pakai, bisa kami aplikasikan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak semua. Kiranya anak-anak ini boleh terus tumbuh hidup di dalam-Mu, dan Engkau boleh hidup di dalam mereka. Kiranya anak-anak ini boleh terus Engkau pantau, boleh terus Engkau bimbing mereka di setiap langkah yang mereka ambil ya Tuhan. Kiranya anak-anak ini boleh terus bertumbuh sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk Lausa Jerry. Ya, terima kasih anak-anak semua untuk hari ini, dan sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya.